Shalom, perkenalkan nama saya Patricia Aida Kinanti dari kelas 10 MPLB 2 nomor presesen 32. Pada video tugas kali ini yaitu bab 9 Allah menolak diskriminasi, saya akan menjelaskan satu artikel yang berjudul Diskriminasi dan Kesenjangan Karir Perempuan di Lingkungan Kerja. Berikut penjelasannya, selamat menonton. Nah, tahukah kamu bahwa perempuan ternyata masih menghadapi diskriminasi di dunia kerja loh, terutama dalam gaji dan promosi. Kesenjangan upah tetap menjadi masalah meskipun kualifikasinya setara. Konferensi GAMEJEP 2024 membahas pentingnya inklusivitas dan kesetaraan gender di dunia bisnis dan ekonomi. Nah, dalam artikel tersebut dapat diambil 3 bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam dunia karir. Yang pertama, kesenjangan gaji. Perempuan sering menerima gaji lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Faktor budaya dan struktural masih mempengaruhi kebijakan penggajian di banyak perusahaan. Lalu yang kedua, minimnya perempuan di posisi eksekutif. Hanya sedikit perempuan yang berhasil mencapai jabatan tinggi dalam perusahaan. Perusahaan lebih sering mempromosikan laki-laki dibanding perempuan ternyata. Lalu terakhir yaitu ada pelecehan di tempat kerja. Perempuan masih rentan terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi berbasis gender. Kurangnya perlindungan hukum atau kebijakan perusahaan yang tegas memperparah masalah ini. Nah, ternyata penyebab dari adanya diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam dunia karir yaitu yang pertama, pelemahan peran perempuan. Perempuan masih dianggap kurang kompeten dibanding laki-laki dalam pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua, kekerasan berbasis gender. Tindakan kekerasan untuk pelecehan berbasis gender membuat perempuan sulit berkembang di dunia kerja. Lalu yang ketiga ada diskriminasi struktural. Peraturan dan kebijakan di banyak perusahaan masih tidak berpihak pada perempuan. Kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pelatihan kepemimpinan. Lalu, upaya dan solusi apa saja yang dapat dilakukan perempuan dalam mencegah terjadi diskriminasi dalam karir kerja mereka? Yaitu yang pertama, kesempatan untuk memimpin. Perusahaan harus memberikan peluang bagi perempuan untuk naik jabatan. Mentor dan program pelatihan kepemimpinan perlu diperbanyak juga. Lalu yang kedua, kesetaraan gaji dan kesejahteraan. Perusahaan harus memastikan kebijakan gaji yang adil antara laki-laki dan perempuan. Jaminan kesejahteraan seperti cuti, melahirkan, dan lingkungan kerja yang aman harus diperhatikan. Yang terakhir, partisipasi perempuan dalam keputusan. Perempuan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, meningkatkan representasi perempuan dalam dewan direksi dan manajemen senior. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu diskriminasi dan kesenjangan karir masih menjadi tantangan besar bagi perempuan di tempat kerja. Kesetaraan gender harus diperjuangkan melalui kebijakan yang mendukung perempuan juga. Lalu dalam artikel tersebut, penelitian oleh Assoc Prof. Chen Fang Chen menunjukkan ketidaksetaraan gender di perusahaan akuntan dan audit termasuk gaji yang tidak adil dan kurangnya perempuan di posisi eksekutif. Artikel ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan gender di lingkungan kerja untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kesenjangan yang masih terjadi. Harapannya dengan video ini, perempuan tidak lagi menerima diskriminasi dalam jenjang karir mereka yang menyebabkan ketidaknyamanan dan menjadi diskriminasi antara gender laki-laki dan perempuan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.